Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2025. Orang Kinanah dan Huza'ah menguasai Baitullah dan terusirnya orang Jurhum. Setelah waktu berlalu lama, orang-orang Jurhum mulai berlaku zalim di Mekah, menghalalkan kehormatan di tanah suci, berbuat zalim terhadap orang-orang selain warga Mekah yang memasuki Mekah, dan memakan kekayaan Ka'bah yang dihadiahkannya. Akibatnya, urusan mereka menjadi kacau balau dan berantakan. Ketika semua itu terlihat oleh Bani Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah dan Qubsyan dari Huza'ah, mereka sepakat untuk memerangi orang-orang Jurhum dan mengusir mereka dari Mekah. Kemudian, mereka mendeklarasikan perang terbuka melawan orang-orang Jurhum. Kedua pasukan bertempur hingga akhirnya Bani Bakar dan Qubsyan mampu melumpuhkan orang-orang Jurhum dan mengusir mereka dari Mekah. Pada masa jahiliyah, kezaliman dan pelanggaran tidak boleh terjadi di Mekah, serta siapapun yang melakukan pelanggaran di dalamnya harus diusir dari sana. Mekah sebelum itu dinamakan En-Nasa, dan jika seorang raja ingin menghalalkan keharamannya di dalamnya, niscaya ia binasa. Ada yang menyebutkan bahwa Mekah disebut Bakkah karena ia menghancurkan leher para tiran saat mereka melakukan pelanggaran hukum di dalamnya. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah berkata kepadaku bahwa Bakkah adalah nama satu lembah di Mekah, disebut demikian karena mereka saling berdesakan di dalamnya. Abu Ubaidah membacakan syair kepadaku, jika mengambil air untuk memberi minum unta terserang panas, lepaslah dia hingga berdesak-desakan di Bakkah. Yakni, biarkanlah dia hingga untanya menuju air berdesakan di dalamnya. Bakkah adalah temat Baitullah dan Masjidil Haram, dan dua bait syair di atas ialah milik Aman bin Ka'ab bin Amr bin Sa'ad bin Zaid bin Ath bin Tamim. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Amr bin Al-Harits bin Mudhad Al-Jurhumi berangkat dengan membawa dua patung kijang emas Ka'bah, dua batu tiang, kemudian menanamnya di sumur Zamzam. Baru setelah itu, orang-orang Jurhum kembali pulang ke negeri Yaman. Mereka sangat terpukul karena kehilangan peluang untuk mengelola Ka'bah dan kepemimpinan di dalamnya. Mengenai hal ini, Amr bin Al-Harits bin Amr bin Mudhad berkata, ia bukan Mudhad si anak sulung, ia berkata sambil bersimbah air mata, banyak wanita menangis dengan pedih. Seakan antara Al-Hajun dan Safa tidak ada teman, dan di Mekah tak ada orang yang begadang malam. Aku katakan kepadanya, sementara hatiku gagap, laksana burung di antara dua sayapnya yang terbang. Sungguh, kami dulu adalah penguasa Mekah, namun perputaran malam mengubah segalanya. Kami adalah pengelola Baitullah sesudah Nabi, kami tawaf di Baitullah dan kebaikannya demikian jelas. Kami mengelola Baitullah sesudah Nabi dengan mulia, tak ada orang yang berani mengganggu kami. Kami adalah penguasa nan terhormat, dan kerajaan kami begitu kuat. Tidak ada seorang pun serupa dengan kami. Tidakkah kalian telah menikahkan dengan orang terbaik yang aku kenal? Anak-anaknya adalah milik kami dan kami adalah besannya. Jika dunia meninggalkan kami dengan segala kondisinya, sesungguhnya ia mempunyai satu kondisi dengan segala permusuhan. Kemudian kami diusir oleh Sang Maha Kuasa. Demikianlah wahai manusia, takdir itu berlaku. Aku katakan jika orang bahagia bisa tidur, sedang aku tidak bisa tidur. Wahai pemilik Arasi, Suhail dan Amir tidak jauh dari sini. Kami diganti di Mekah dengan orang yang tidak kami suka, yaitu kabilah-kabilah di antaranya dari Himyar dan Yuhabir. Kini kami menjadi bahan bicara, sebelum ini semua orang iri kepada kami. Demikianlah apa yang dilakukan waktu yang lewat pada kami. Kemudian air mata mengalir karena menangisi suatu negeri suci. Di dalamnya terdapat keamanan dan di dalamnya terdapat masyain sinyor. Ia menangisi rumah yang burung darahnya tidak boleh diganggu. Ia bernaung di bawahnya dengan aman dan di dalamnya terdapat burung pipit. Di dalamnya ada binatang-binatang buas yang tidak menyerang binatang merpati jinak. Jika binatang jinak keluar daripadanya, ia tidak lagi diserang. Ibnu Hisham berkata, ucapan Amir, anak-anaknya milik kami, bukan berasal dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, selain itu, Amr bin Al-Harits juga berkata karena ingat Bakar, Qubsyan, dan penduduk Mekah yang mereka tinggalkan di dalamnya, hai manusia, berjalanlah,
karena akhir nasib kalian. Suatu hari tidak lagi bisa berjalan. Persegerakanlah binatang kalian dan longgarkanlah kekangnya sebelum meninggal dan lakukan apa yang harus kalian lakukan. Dulu kami manusia-manusia seperti kalian, lalu nasib mengubah kami. Maka kalian seperti kami dahulu dan akan menjadi seperti kami kini. Ibnu Hisham berkata, inilah syair yang benar yang diucapkan bin Al-Harits. Ibnu Hisham berkata bahwa seorang pakar syair berkata padaku, bait-bait syair di atas adalah syair pertama yang dilontarkan tentang orang-orang Arab. Syair-syair tersebut ditulis pada sebuah batu di Yaman. Sayang sekali dia tidak menyebutkan penulisnya padaku.